Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH campuran bagian yang kedua untuk asam basa. Setelah kita di pertemuan sebelumnya belajar cukup banyak terkait dengan asam basa, namun soal-soal yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah soal standar, belum mengarah ke soal UTBK. Baru hari ini kita akan kupas bagaimana sih bentuk soal-soal UTBK yang berhubungan dengan pH campuran asam dan basa. Namun sebelum kita cek soal demi soal, kita review dulu apa yang sudah sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana cara menghitung pH campuran pada asam dan basa. Kalau ada asam dan basa dicampur, itu akan memungkinkan ada 3 kondisi di dalam perhitungannya. Yang pertama, nanti ada dalam kondisi asam basa biasa, yang kedua ada buffer atau lapisan penyangga, dan yang ketiga bisa masuk hidrolisis. Ini tergantung pada kondisi akhirnya. Apakah asamnya yang berlebih, apakah basanya yang berlebih, dan sebagainya. Itu ya. Karena proses yang kita gunakan ini adalah reaksi asam basa Arrhenius. Kalau ada asam dan basa bereaksi, pasti menghasilkan garam dan air. Sekarang, kapan reaksi asam basa itu jika masuk di asam basa biasa? Ternyata syaratnya ini, yaitu yang bersisa adalah asam kuat. Kalau asam kuat, kita langsung bisa menghitung H plus sisa, mol asam sisa dibagi dengan volume total. Yang kedua, apabila sisa basa kuat identik, berarti OH- sisanya adalah mol basa sisa dibagi dengan volume total. Itu jika kita masuk di asam basa biasa. Nah, sekarang kalau di buffer atau penyangga bagaimana? Kalau di buffer dan penyangga, yang bersisa bukan asam atau basa kuat, tetapi malah asam dan basa lemah. Apabila yang bersisa asam lemah, nanti membentuk buffer asam. Bagaimana mencari H+-nya? Kita gunakan rumus yang ini. Ka, mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Kalau bersisa yang basa lemah, berarti nanti akan membentuk buffer basa. OH-nya dapatkan dari Kb, mol basa dibagi dengan mol asam konjugasi. Syaratnya ini adalah asam lemah dan basa kuat, yang ini adalah basa lemah dan asam kuat yang direaksikan. Kalau yang ketiga, anak, hidrolisis terjadi jika antara asam dan basa itu habis bereaksi, berarti nggak ada sisa sama sekali gitu ya. Ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila asam dan basanya kuat, maka pH-nya langsung 7 tanpa dihitung, langsung tahu ini. Yang kedua, kalau ada asam kuat dan basa lemah, yang dominan asam kuatnya, maka pH-nya akan lebih dari 7, kurang dari 7. Karena asam kuat. Tutup ya, bentar. Nah, bagaimana rumus H+-nya untuk garam yang bersifat asam itu? Kita gunakan ini. H+ akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation. Ini sudah sempat kita bahas pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, apabila ada asam lemah dengan basa kuat, yang dominan basa kuatnya berarti pH-nya lebih dari 7, maka yang dicari adalah OH-nya. Bedanya, kalau pakai kation, yang ini pakai anion. Kalau lemah sama lemah, ini ada 3 kondisi khusus, anak-anak. Ka dan Kb-nya sama, pH-nya langsung 7. Kalau Ka-nya lebih besar, sifatnya asam, pakai rumus ini, tidak pakai konsentrasi, tapi nilai Ka dan Kb yang dibandingkan. Kalau Kb-nya lebih besar, berarti sifatnya basa, yang digunakan juga sama, OH-, Ka dan Kb yang dibandingkan. Tidak menggunakan konsentrasi garamnya. Bagi yang belum screenshot, silakan screenshot, karena ini konsep yang penting. Soal-soal kita bahas hari ini semuanya berdasarkan konsep yang ada di sini. Oke, kita masuk pembahasan soal-soal berkategori UTBK asam basa. Yang pertama, soalnya begini. Hitunglah pH campuran dari 100 ml NH4OH 0,1 m dengan 50 HCl 0,1 m jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Itu Kb yang dimaksud, bukan Ka-nya. Sorry, saya salah tulis. Kb dari ini. Kb dari NH4OH 10 pangkat min 5. Bagaimana, nak, strategi jawabnya kalau ada soal kayak begini? Di pertemuan sebelumnya, gimana strategi cara menjawabnya? Langkah awal, kita harus menghitung mol dari masing-masing zat dulu. Ada NH4OH, ada HCl, kita cari molnya masing-masing. Pakai yang ini. Volume dikali dengan molaritas, ketemunya dalam milimol.
100 0,1 10 milimol. 50 0,1 ketemunya 5 milimol. Jadi mol mula-mulanya dapat. Kalau mol mula-mulanya dapat, langkah berikutnya adalah kita masukkan di stoikiometri reaksinya. Kita buat persamaan reaksinya dulu. Kemudian ada kondisi mula-mula. Mula-mulanya yang ini 10 milimol, yang ini 5 milimol. Terus kalau mula-mulanya dapat, kita cari yang direaksi, yaitu mol yang paling kecil gitu ya. Ini 10, ini 5, yang kecil 5. Berarti kita pasang 5, koefisiennya 1 berarti juga 5, koefisien 1 juga 5, 1 juga 5. Maka yang bereaksi semuanya adalah 5 milimol. Terus kalau sudah, kita hitung sisanya. 10 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, ini ditambah. 5 ditambah 0, 5 ditambah 0, maka jumlahnya ada 5 dan 5. Kita cek kondisi akhirnya. Ternyata di kondisi akhir ini ada basa lemah, di sini ada garam. Menyisakan sesuatu yang lemah. Masuk Bapak anak-anak. Masuk di larutan buffer. Jadi soal yang pertama ini, itu adalah masuk di larutan buffer, karena tersisa basa lemah, maka buffer basa. Kalau buffer basa, kita langsung bisa menghitung ininya, konsentrasi OH-nya. Langsung kan ya? Pakai Kb dikali milimol basa dibagi dengan milimol asam konjugasi. Kb-nya masukkan dari data ini. Ini data Kb ya. 10 pangkat min 5, basanya ini 5, konjugasinya juga 5, maka totalnya 10 pangkat min 5. Kita tinggal menghitung pOH-nya. Min log 10 min 5 kan 5, berarti pH-nya langsung bisa dihitung dari 14 dikurangi pOH, maka nilainya adalah 9. Itu untuk soal yang pertama. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada? Mister mau tanya, Mister. Ya, silakan, Mas. Ini saya kan lihat ada di branding, Mister. Yang ininya KB. Tapi beda soal nggak apa-apa ya, Mister? Kalau yang dipakai itu biasanya Mas, sesuai dengan data soal yang diberikan. Oh. Gitu. Jadi kita sesuai datanya. Gitu ya, Mas ya? Iya, Mister. Makasih, Mister. Ya, sama-sama. Jadi sama mengikuti yang di soal aja. Nggak usah bingung dengan data yang di sana kemari gitu ya. Cukup fokus di soal. Itu tergantung yang nulis Mas sumbernya dari mana. Biasanya begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut nomor 2. Ini nomor 2. Ada HF, ada COH2. Caranya sama, anak. Kita cari milimolnya dulu. 200 0,1, 100 0,1 ketemu ya milimolnya. Masukkan ke persamaan reaksinya. Yang bedakan di sini koefisiennya ada 2. Kalau di soal sebelumnya kan 1:1. Mula-mulanya 20, mula-mulanya 10. Lah yang bereaksi berapa? Ini 10, koefisiennya 1, berarti kalau 2 ya 20. Ini 10, ini 20. Sisanya, ini habis semua, ini terbentuk 10, ini 20. Habis bereaksi. Itu ciri dari hidrolisis. Berarti soal ini masuk di konsep hidrolisis. Tinggal menentukan garamnya asam apa basah, gitu aja. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat, maka garam yang terbentuk mengikuti yang kuat, yaitu garam yang bersifat basah. Kalau sudah tahu garam yang bersifat basah, langkah berikutnya adalah mencari konsentrasinya dulu. Konsentrasi garam, pakai milimol sisa dibagi volume total. Ini 10, volume totalnya berarti 200 ditambah 100 ketemunya 300. Kalau dihitung ketemunya ini 0,033 molar. Setelah ketemu konsentrasinya, kita ionkan garamnya. Ini biar kita tahu bahwa F-nya itu ada 2 perbandingannya. Karena F-nya ada 2 di sini ya. Kalau kita nggak mengionkan, nanti nggak tahu di sini. Nanti ditulis ini akan salah di perhitungannya. Maka CF2, CFA2 plus 2F-min, yang di sini 0,033, F-min-nya 2 kalinya. Karena koefisiennya 2. 0,066. Karena garam yang bersifat basah, kita hitung OH-nya. Pakai rumus KW per Ka dikasih konsentrasi anion. Anionnya berarti F-min. Nah ini yang digunakan, F-min-nya.
KW-nya 10 min 14 dari tetapan kesetimbangan air. Ka-nya ini 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi F-nya dari sini. 6,6 kali 10 pangkat min 2. Kalau dihitung, ketemunya ini. 6,6 kali 10 pangkat min 11. Kalau di akar anak kan nggak tahu ya. Akar 6 kan nggak tahu, biarkan aja. Jadi tetap akar 6,6. Yang ini diakarkan. 10 pangkat min 5,5. OH-nya dapat, hitung POH. POH-nya dapat, kita hitung pH-nya. Maka pH akhirnya adalah 8,5 ditambah log akar 6,6. Nah, begini cara jawabnya. Kalau kimia, anak-anak nggak tahu cara menghitungnya, mudah, biarkan aja angkanya sesuai dengan perhitungannya itu. Tanpa harus disederhanakan kayak di matematika. Ada yang perlu ditanyakan untuk soal yang kedua? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada, tak lanjut ya. Soal yang ketiga, ini. Mirip lagi, tetapi yang dirasakan berbeda, anak-anak. Di sini adalah basa lemah dengan asam lemah. Ada HF, ada Ka-nya, ada Kb-nya. Berarti sama-sama lemah. Kalau sama-sama lemah, hati-hati dalam perhitungannya. Apakah dia hidrolisis atau yang lainnya. Langkahnya sama, milimolnya dulu. Persamaan reaksinya dulu. Mula-mulanya. Karena sama-sama 10, berarti yang bereaksi juga 10. Ini sisa NH4F-nya dan H2O. Lah cirinya begini, kalau asam lemah dan basa lemah sama-sama habis, ini kan tetap masuk di hidrolisis. Tapi kalau sama-sama lemah, kita nggak usah menghitung pH terlalu lama, karena cukup membandingkan ini, harga Ka dan Kb-nya saja. Ternyata nilai Ka dan Kb-nya adalah sama. Kalau sama, kesimpulannya berarti pH-nya adalah 7. Begitu. Ingat-ingat ya, ini soal jebakan aja. Kalau Ka dan Kb-nya sama, kita tanpa menghitung pH-nya langsung ketemu 7. Gimana? Ada yang perlu disampaikan untuk soal yang nomor 3 ini? Lek enggak, kita naik level. Levelnya kita tambah lagi. Ini levelnya. Anak-anak diberikan 4 data, terus disuruh mencari kira-kira asam yang paling kuat dan yang paling lemah itu yang mana. Cirinya apa, Nana? Cara jawabnya? Hanya memerlukan data Ka dan Kb kalau untuk basa. Lah konsepnya bagaimana? Semakin besar Ka, itu sifat asamnya semakin kuat. Berarti tinggal mencari aja. Kalau asam yang kuat berarti Ka yang terbesar. Mana di antara 4 ini? Yang asam apa? Yang paling besar? Asam Florida. Ini yang paling besar. Terus yang paling kecil mana? Ini. 10 pangkat min 10. Maka ini adalah asam yang paling kuat, ini adalah asam yang paling lemah. Sehingga jawabannya adalah 4 dan 1. Hal kayak begini itu bisa ditanyakan anak di UTBK karena untuk mengetes pemahaman konsep anak-anak. Ada pertanyaan lagi? Terlalu gampang ya? Lanjut. Ini sekarang. Terus gimana cara jawabnya? Ternyata soal ini identik dengan yang sebelumnya, anak-anak. Cara jawabnya. Yo, langkah pertama kita cari milimolnya, biasa ya. HCN-NaOH. Ini asam lemah, ini basa kuat. Masukkan datanya aja langsung ketemu.
masukkan di stoikiometrinya. Ada sisa asam lemah, ada garam. Kalau ada sisa asam lemah, ada garam, maka dia masuk di larutan buffer asam. Tinggal masukkan datanya, ketemu. pH-nya adalah 9. Adakah pH buffer asam itu kok 9? Padahal 9 kan pH-nya asam, basa loh ya. Boleh nggak kayak begitu? Ternyata boleh anak-anak. pH asam itu boleh lebih dari 7, tergantung data ini, data KA yang diberikan. Jadi kita ngikut data seperti apa yang diberikan di soal. Gitu ya. Soal begini, cara jawabnya kayak yang tadi. Soalnya nggak masalah. Selanjutnya, ini juga identik soalnya. Milimol dulu kita cari. 100 dikali 0,1, yang ini 100 kali 0,1 juga, berarti sama-sama 10 milimol. Terus kita buat persamaan reaksinya. Mula-mula, reaksi, sisa. Begitu. Karena ini habis bereaksi, maka konsepnya adalah masuk hidrolisis. Nah, garamnya ini asam apa basa? Tinggal ngecek ini. Asam lemah, basa kuat. Maka yang dominan adalah basa kuatnya. Sehingga pH garamnya adalah pH basa. Kita hitung dulu konsentrasinya. Milimol sisa, volume total 10 dibagi 200 ketemunya 0,05 M. Kita ionkan garamnya. Kationnya 0,05 M, anionnya juga 0,05 M karena perbandingannya 1:1:1. Garam basa kita hitung OH-nya. KW per KA dikali dengan konsentrasi yang bermuatan negatif atau anion. Jadi ini yang kita gunakan. Nilainya masukkan 10 pangkat min 14. Ini dari soal 10 pangkat min 5. Ininya dari sini tadi 5 10 pangkat min 2. Kalau dihitung ketemunya ini. 5 10 min 11. Diakarkan. Mengapa kok langsung 2,2 anak? Karena kita ngintip di kunci jawabannya. Di option jawabannya. Ini ada 2,2 ya. Kalau akar dari 5 itu mendekati 2,2. Maka boleh kita langsung ambil ngintip yang di sini. 2,2, 10 pangkat min 5,5. Ini pOH-nya. pH-nya tinggal dihitung. Berarti pH-nya adalah 8,5 ditambah log 2,2. Begitu. Asalkan membuat ini bisa, ke bawah ini mudah. Tinggal kita masukkan hidrolisis atau larutan buffer gitu anak. Ada pertanyaan nggak yang ini? Mudah juga ya. Asam basa itu mudah, asalkan kita tahu cirinya anak. Kadang yang membuat bingung itu karena kita nggak tahu dia buffer atau dia hidrolisis. Kalau sudah sangat paham itu, variasi soal kayak apapun, insya Allah kita mengerjakan. Lanjut, ini. Soalnya berbeda dengan sebelumnya. Kita baca bersama-sama dulu ya. Ada sedikit perbedaan. Sebanyak 100 mili CH3COH 0,3 M dengan Ka 210 pangkat min 5 dicampur dengan 100 larutan KOH 0,15 M. Gak berhenti ternyata soalnya. Ada tambahannya. Ke dalam campuran tersebut, ini anak-anak, yang kita harus hati-hati, ada penambahan lagi. Ini keluar di UTBK terakhir-terakhir. Tahun-tahun terakhir itu keluar yang model begini. Jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saat ada penambahan zat lain. Ke dalam campuran ditambah NaOH 0,4 gram padat. Berapa pH yang terbentuk? Nah, terus jawabnya gimana? Ini sudah asam sama basa, kok ditambah basa lagi? Maka cara jawabnya adalah berjenjang anak-anak. Kita reaksikan yang awal ini dulu, terus kita tinggal mempertimbangkan ini di perhitungannya pengaruhnya kayak apa. Nanti begitu. Kita mulai ya cara ngitungnya ya. Pertama, kita cari milimol yang mula-mula dulu. 100 dikali 0,3, maka 30 milimol.
100, 0,15, maka ketemunya 15 milimol. Ini kondisi awal dulu. Kita buat reaksi yang pertama. Nah, seperti biasa. Ternyata di kondisi akhir masih ada sisa asam lemah. Di sini ada garam, di sini ada H2O. Nah, kalau ditambahkan NaOH lagi, ditambahkan basa lagi, otomatis anak-anak basa ini akan bereaksi dengan asam yang masih tersisa. Maka perlu kita hitung milimolnya ini. Nah, gitu. Karena ini gram, terus yang kita gunakan adalah perhitungannya milimol, ini harus kita ubah dulu menjadi miligram anak-anak. Biar nanti ketemunya juga milimol. 0,4 gram itu sama dengan 400 miligram. NaOH itu 40, maka ketemunya 10 milimol. Berarti NaOH yang ditambahkan ke campuran adalah sebanyak 10 milimol. Lah bereaksi dengan siapa dia? Ternyata bereaksi dengan asam ini. Maka reaksinya yang kedua seperti ini. Asam yang tersisa ditambah dengan basa yang ditambahkan terbentuk ini dan ini. Masukkan mula-mulanya. 15. Ini dari sini ya, 10. Loh, ini kok ada 15? Dari mana 15 ini? Biasanya reaksi kan di akhirnya nggak ada dulu kan gitu ya. Tapi ini kok sudah ada 15? Karena ini reaksi lanjutan, anak-anak. Maka yang CH3COO- dari atas dan bawah ini dianggap sama. Dia sudah punya modal 15, kita masukkan di sini. Airnya juga sama, udah punya 15, kita masukkan di sini. Tapi air kan nggak begitu penting, maka nggak kita perhitungkan, nggak apa-apa. Terus, yang paling kecil molnya ini, kita habiskan. 10, 10, 10 semuanya. Di kondisi akhirnya, ini masih ada sisa 5. Ini malah terbentuk 25, karena 15 ditambah 10, begitu. Sisanya masih ada asam lemah, ada garam, maka ini masih bersifat larutan buffer. Jadi setelah penambahan NaOH, larutannya tetap masih berupa larutan buffer. Tinggal hitung pH-nya. Ka milimol asam dibagi milimol basa konjugasi. Ka-nya 2/10⁻5 dari sini. Asamnya yang terakhir, yaitu ini, 5. Konjugasinya yang terakhir, yaitu ini, 25. Maka 5 dibagi 25. Kalau dihitung, ketemunya 0,410-5 atau sama dengan 4/10⁻6, pH-nya adalah 6-log-4. Begitu. Ini yang sering keluar di UTBK, tolong benar-benar dikuasai dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan? Ini variasinya banyak loh ya, soal yang ini. Variasinya banyak sekali. Silakan kalau ada pertanyaan, Rek, sebelum tak lanjut dengan tipe yang mirip. Enggak ada. Oh iya, kalau nggak ada berarti anggap paham ya. Ini variasi lain untuk soal tentang larutan buffer. Ini juga pernah keluar di UTBK. Sederhana soalnya, mudah. Kita disuruh mencari ini aja, perbandingan volume asam dan garam konjugasi jika diketahui campurannya memberikan pH sebanyak 6. Caranya gimana? Bergeraknya dari sini. Dari pH 6, maka H+-nya adalah 10⁻⁻6. Lah H+ untuk buffer, pakai rumus ini. Ka milimol asam, basa konjugasi. Masukkan angkanya. Ini 10-6, Ka-nya 10-5. Milimol itu anak-anak didapatkan dari molaritas dikali volume. Ini ada molaritasnya, volumenya nggak ada. Ini ada molaritasnya, volumenya nggak ada. Maka dimasukkan aja. Molaritas dikali volume. Sama begitu ya. Kalau kita hitung, ini dan ini ketemunya 10-1. Ini bisa dieliminasi, maka volume asam dibanding volume garam adalah 1/10, gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang 1/10. B jawabannya. Hati-hati, B dan C biasanya ketukar.
Ini cepat ya. Kalau ini insya Allah cepat cara jawabnya. Lanjut. Ini adalah soal pengembangan, anak ini luar biasa. Kalau keluar di UTBK akan membuat kita berpikir keras. Karena jarang sekali di kelas dibahas yang soal-soal model begini. 100 ml asam asetat 0, m diencerkan 10 kali. Maka pernyataan yang benar adalah, yang A dulu ya, konsentrasi asam asetat bertambah 1 satuan. Maksudnya kalau habis dari 0,4 jadi 0,5, tambahnya begitu. Lah benar nggak kayak gitu anak-anak? Kalau ada pengenceran, berarti konsentrasinya malah kecil, nggak tambah besar, berarti ini salah. Derajat keasamannya bertambah 1, berarti harus ngitung. Konsentrasi OH-nya bertambah 1. Nggak tahu, ngitung lagi ya. Yang H+-nya bertambah 10 kali lipat. Kita cek dulu nanti. Tidak terjadi perubahan pH. Nah, kalau ada pengenceran, itu pH akan berubah, karena terjadi perubahan volume. Nah, sekarang bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya seperti ini. Kita harus menghitung pH-nya dulu. H+, asam lemah, akar Ka dikali Ma. 10 pangkat min 5, dari Ka-nya ya, di 0,4, maka 4 10 min 1. Kalau diakarkan, ketemu 2 kali 10 pangkat min 3. Akar dari 4 itu 2, ini min 6 diakarkan min 3. Berarti pH-nya bisa kita hitung. 3 min log 2. Ini pH mula-mulanya. Kalau ada pengenceran, kita gunakan ini. M1V1, M2V2. Di kelas 11 pasti sudah dibahas. M1-nya mula-mula, berarti ini. 0,4. V1-nya ini. 100. Diajarkan 10 kali, berarti kita hitung M-nya. M yang kedua. Lah volumenya dari 100 diajarkan 10 kali, berarti 100 dikali 10 menjadi 1000 V2-nya. Maka dapatkan semacam ini. 0,4, 100, M2, 1000. Lah M2-nya bisa dihitung menjadi 0,04. Coba bandingkan konsentrasinya. Awalnya 0,4 menjadi 0,04, berarti lebih kecil setelah diencerkan. Apa efeknya? Yo ke pH. Kalau konsentrasinya berubah, pasti pH-nya berubah. Kita cek ya pH-nya ya. Ka dikali Ma. 10 min 5, ini menjadi 4 10 min 2. Ini H+-nya. Akar dari 4 itu 2. Ini min 7, berarti min 3,5. pH-nya menjadi 3,5 min log 2. Berarti ada terjadi perubahan pH dari 3 menjadi 3,5. Bertambah ya. Berapa bertambahnya? Sebesar 0,5. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu derajat keasaman bertambah setengah satuan. Kalau anak-anak pengen cara cepatnya, ada ini. Ngeceknya bagaimana? Kalau asam lemah diajarkan 10 kali, pH-nya naik setengah. Asam lemah diajarkan 100 kali, pH-nya naik 1. Itu cara cepatnya. Kalau basa kuat, kalau basa lemah diajarkan 10 kali, pH-nya turun setengah. Kalau basa lemah diajarkan 100 kali, pH-nya turun 1. Gitu. Itu kalau yang lemah. Kalau yang kuat bagaimana? Sebaliknya. Kalau asam kuat diajarkan 10 kali, pH-nya naik 1. Diajarkan 100 kali, pH-nya naik 2. Itu ada rumusnya, anak-anak. Secara logaritma itu ketemu. Kalau mau menghafalkan begitu. Kalau nggak mau menghafalkan, berarti kita pahami konsep yang seperti ini aja. Pasti ketemu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, lanjut. Ini model UTBK. Ada 4 pernyataan. Mana yang paling benar? Di antara 4 itu. Langkahnya sama, berarti kita harus menghitung kayak tadi stoikiometri awal, dicari milimolnya dulu. Ini 5, ini juga 5.
masukkan stoikiometrinya. Nah, ternyata habis anak-anak. Kalau habis berarti masuk hidrolisis. Dicari M garamnya. Oh, ini salah rumus saya nih ya. Oh, ini belum ini. Sampai di sini dulu. Ini berarti masuk hidrolisis garam. Garamnya bersifat basa. Kalau ditanyakan yang A, apakah larutan yang terjadi bersifat basa? Iya benar, karena terbentuk garam C3CONA yang terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka ini adalah larutan basa. Yang pertama benar. Kalau satu benar, berarti yang ketiga ini adalah benar. Bagaimana yang kedua? Apakah pH mula-mulanya 3? Kita cek. Asam lemah kan ya? Pakai rumus Ka dikali Ma, akar. Loh, ketemu 10-3. Kalau di logaritmakan, H plusnya pasti ketemunya 3. Maka ini juga benar. 1 benar, 3 benar, 2 benar. Bagaimana yang keempat? Karena ini adalah garam basa, pasti mengalami hidrolisis dan pH-nya lebih dari 7. Maka jawabannya benar 1, 2, 3, dan 4. Itu cara jawabnya. Ketoknya ruwet ya soalnya, tapi ternyata kalau kita cek satu per satu, ini mudah. Bisa dilanjut? Kalau mau memastikan yang jawaban kedua, boleh. Konsentrasi garamnya milimol sisa dibagi volume total. Berarti 5 dibagi 100. Nah kan benar ya? 0,05. Itu cara ngecek. Ini anak soal pendek yang sering keluar di ulangan harian kalau ini ya. Tidak di UTBK, ini di ulangan harian. Ada tetapan asam 10-5, berapakah pH garam ini? Nah ini pH garam. CH3, COOK, 0,01 M. Berarti disuruh menghitung pH garam. Kalau garam, otomatis kita menghitung pH-nya hidrolisis. Masuk di sini. Ionisasikan dulu. 0,01 M, berarti anionnya sama dengan kationnya. Masukkan ke rumus, karena ini garam basa. Ini dari asam lemah, ini dari basa kuat. Min 5, ini 10 min 2. Dari sini, 10 min 2. 10 min 5 dari sini. Dihitung, ketemunya 10 pangkat min 11. Diakarkan ketemu ini. pOH-nya ketemu ini. Maka pH-nya adalah 8,5. Gampang banget ya, asam basa itu. Dulu waktu 11 kok rumit gitu asam basa. Ternyata kalau kita sudah pernah belajar, tinggal ngulangi, mudah ternyata asam basa. Lanjut. Pernah ketemu soal kayak gini, Rek? Di Olimpiadenya ITS itu pernah keluar model begini, sama di UNER. Tapi poinnya cuma 1 kalau benar. Gimana cara jawabnya terusan? Ada persentasenya. Ada massa jenisnya. Disuruh mencari konsentrasi. Molaritas. Kira-kira rumusnya apa yang dipakai, Rek? Nggak tahu. Rumusnya ini yang dipakai. Pernah tahu rumus ini?
Kalau di kelas 11, waktu titrasi pemutih biasanya ada yang aplikasi dari reaksi titrasi asam basa. Rumusnya 10 rho persen dibagi dengan MR. Kalau ada pengenceran ditambah dengan pengencerannya. M kan molaritas, masukkan aja 10, rho-nya ada, persentasenya ada, MR-nya dihitung dulu. C-nya 1 berarti 12. O-nya 2 berarti 2 kali 16. Hidrogennya 2 kali 1 berarti 2. Totalnya 46. Masukkan aja angkanya. 10, 1,01, ini 4,6 persentasenya, MR-nya di sini 46. Kalau dihitung ketemunya ini, 1,01 M. Asing ya, soal ini, Re. Lanjut ya, ini masih banyak soalnya, totalnya ada 20 masalahnya. Selanjutnya ini. Ini kayak yang awal-awal tadi sebenarnya, cuma yang bedakan ini aja loh ya. Tidak diketahui KB secara langsung, tapi dari pH. Jadi dari pH ini anak-anak wajib mencari nilai KB dari NH3. Maka langkahnya seperti ini. pH 11. Cari pOH-nya. 3. OH-nya 10 pangkat min 3. Kita cari KB-nya dulu. Ketemunya adalah 10 pangkat min 5 untuk KB-nya. Ini berubah dari 10 pangkat min 6 karena dikuadratkan agar akarnya hilang gitu ya. Ini dari 10 pangkat min 6, ini tinggal KB ini 10 min 1. Terus kalau sudah persamaan reaksinya kita buat. Nah, begini. Selesai wes jawabannya. NH4Cl diionisasi 0,1 M, garam asam, ini basa lemah asam kuat, maka KW per KB dikali konsentrasi kationnya. Ini yang digunakan. Oh gitu. Temu wes. Mirip dengan yang tadi, bedanya cuma di sini aja, yaitu mencari nilai KB. Nanti tak kasih kalau anak-anak filenya, santai aja. Tak kirimkan lewat salah satu temen. Ini mirip yang tadi, mencari volume, nggak usah kita bahas lebih lanjut ya. Ini aja, yang mencari 4 pernyataan benar. Ada HCN, NaOH. Kita cari milimolnya dulu. Sama seperti tadi. Buat persamaan reaksinya. Kondisi akhirnya seperti ini. Berarti membentuk apa, Nana? Membentuk larutan buffer ini ya. Berarti yang 3 ini benar. Ada asam lemak, ada garam, berarti buffer. Kalau 3 benar, berarti 1 salah. 1 juga benar. HCN ini bentuk ini. 1, 3 benar. Yang 2, apakah reaksinya NaOH sebagai pembatas? Nah, pembatasnya cirinya habis dulu. Ini kan 0 NaOH, maka dia sebagai reaksi pembatas. 1 benar, 2 benar, 3 benar. Terus apakah pH-nya 9? Kita cek dulu, masukkan ke rumus pH-nya. Ka-nya 10 min 9, mol asamnya 7, garamnya 7, maka 7 per 7 habis, pH-nya adalah 9. Maka pernyataan 1, 2, 3, 4 semuanya adalah benar. Begitu. Gampang wes, yang tipe seperti ini. Ini ada penambahan di buffer tapi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ada asam basa ditambah basa lagi. Kalau sekarang enggak. Ini sudah ada buffer tapi ditambah dengan asam. Proses berpikirnya hampir sama, cuma reaksinya cuma 1 sekarang, enggak 2 kayak tadi. Kita cari milimolnya dulu. Ini 6, ini juga 6 ditambah HCl. HCl itu pasti bereaksi dengan yang basa karena ini asam. Ini adalah asam lemah, ini adalah garam basa, maka kalau ditambahkan HCl akan bereaksi dengan garam basanya. Berarti garam basa ketemu HCl. Masukkan datanya.
Mula-mulanya ini 6 dari sini. 6. Asamnya 6. Hasil ditambahkan 1. Ini dari sini, 1. Yang bereaksi berarti 1. Sisanya seperti ini tinggal 5, ini jadi 7. Masih ada asam lemah dan garam, berarti dia pH. Hati-hati asamnya yang belakang sekarang posisinya ya. Buffer asam. 10-5, 7 dibagi 5. Ketemunya 1,4, 10-5, berarti pH-nya 5-log 1,4. Ada campuran buffer ditambah dengan asam, berarti asamnya yang ditambahkan pasti bereaksi dengan yang basah anak, dari garamnya. Mesti gitu cirinya. Mudah itu. Yang ini identik ditambahkan dengan asam sekarang. Yang ditambahkan asam bukan basa. Berarti caranya sama. Asam berarti dengan garamnya. Nah, begitu sama ya. Nah, caranya sama persis. 5-log 5 hasilnya. Ini 25, asamnya, garamnya adalah 5. 25/5 itu 5. Ketemunya gitu. Ini juga sama. Identik lagi cara penambahannya. Cuma ditambahkan sekarang basa. Kalau basa yang ditambahkan pasti bereaksi dengan asamnya. Ini asam, ini basa. Ada basa ditambahkan bereaksi dengan asam. Maka CH3COH ketemu dengan NaOH-nya. Ini 10 yang ditambahkan 5. Nah, masuk seperti biasanya. Nah, begitu cara jawabnya. Asalkan satu tipe soal paham, dikombinasi mesti paham. Ini yang berbeda penambahan dengan kristal. Kita coba ya. Mol KOH kita hitung dulu. Massa dibagi MR. Masanya 0,28 KOH, MR-nya 56, ketemunya 0,05 mol atau 5 milimol. Terus ada asam lemah, pH-nya 3. Ini soalnya harus mencari semua data dulu anak-anak. Dipahami dengan baik soalnya. Asamnya HA, pH-nya 3, berarti harus mencari Ka dulu. Pakai ini Ka-nya. Ketemunya 10⁻⁵. Kalau KOH sudah dapat molnya, asam ketemu Ka-nya, tinggal dari persamaan reaksinya dulu. KOH dan HA itu jadinya ini. HA, KOH jadi Ka dan H2O. Masukkan datanya. HA dari sini, mol HA, M dikali V. Ada kan ya? 50 mili 0,1 M, maka ketemunya 5 milimol. Ini 5 milimol. KOH-nya dari sini, juga 5 milimol. Berarti yang berhasil 5. Habis, berarti hidrolisis ini. Nah, begitu. Tinggal dilanjutkan. Ketemunya adalah 9 pH. Lanjut, yang ini. Prosesnya sama. Cuma persamaan reaksinya yang berbeda, anak-anak ya. Biasanya kan langsung asam dan basa langsung gitu. Kalau ini enggak, pakai menggunakan asam basa Lewis ini yang digunakan untuk berikatan. Ini awalnya hidrogennya ada 1, karena ada hidrogen dari sini ada 1 lagi, jadi 2, NH2+, dan Cl-. Proses ke bawahnya sama. Hidrolisis ini. Nah, begitu. Maka pH-nya 6,5. Nanti bolehlah diakses sendiri di rumah, dicek sendiri-sendiri. Ini yang berbeda dibandingkan soal sebelumnya, ini masuk titrasi sebenarnya. Ini terakhir anak-anak. Asam karbonat adalah asam berbasa 2. Sebanyak 25 diencerkan dengan air mencapai 100 mili. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 40 ml besi O3 hidroksida dengan indikator bromtimol biru. Bila titik akhir titrasi adalah saat asam karbonatnya 60 mili, maka konsentrasi mula-mulanya berapa? Kalau anak-anak pretest di kuliah, soal ini sering ditanyakan.
Ada 2 senyawa. Kita disuruh mencari molaritasnya dari titrasi. Berarti Ma-nya kita cari X, kita cari. Volume asam yang diperlukan dari sini yaitu 60. Fe-nya dari sini 0,5. Volumenya ini 40. H plus-nya ada 2, OH-nya ada 3. Titrasinya pakai ini anak-anak. Jumlah H plus volume asam, molaritas asam, dikali dengan jumlah OH-, M basa dikali V basa. Maka di sini H plus-nya 2 dari sini. OH-nya 3. Masukkan angkanya. Ini X, ini 60, 0,5, 40, ini 3. Maka X-nya ketemu. Yaitu 0,5 M. 0,5 M ini adalah konsentrasi asam dari titrasi. Berarti bukan konsentrasi mula-mulanya. Karena mula-mulanya dapatkan dari ini, dari pengenceran. Maka wajib kita cari pengencerannya. Ini M2 yang kita hitung, hasil pengenceran. Volume 2 pengencerannya ini 100 mili. Berarti konsentrasi mula-mula yang kita cari, M1-nya X, dengan volume mula-mulanya 25. Masukkan ke sini. Pengenceran ini ya, M1 V1, M2 V2. Masukkan angkanya, maka ketemu konsentrasi mula-mulanya adalah 2M. Kalau ketemu ini di UTBK, pasti butuh waktu lebih dari 2 menit. Ditinggal dulu aja, kerjakan yang lain dulu. Nah, selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, pertemuannya selesai. Nanti filenya akan saya kirimkan lewat UC ya. Terus anak-anak bisa mengakses, bisa berulang untuk belajar. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, tetap jaga kesehatannya. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.